Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2020, bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Kabupaten Lumajang, ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM membawa berita, Bupati sampaikan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lumajang semakin baik. Instruksi jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang untuk memaksimalkan seluruh keberadaan kampung tangguh COVID-19 betul-betul nyata dilakukan dalam pencegahan COVID-19 di desa-desa. Hal itu terlihat dari penanganan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Lumajang yang progresnya semakin baik karena sebelumnya berada di zona merah, namun saat ini sudah berada pada zona kuning. Hal itu disampaikan Thorikul Haq Bupati Lumajang saat meresmikan Kampung Tangguh Semeru Desa Gesang, Kecamatan Tempe, Senin siang kemarin. Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan Perbub nomor 31 tahun 2020. Perbub tersebut berlaku apabila Kabupaten Lumajang terus berada pada zona kuning. Kalau Lumajang kembali ke zona merah atau zona orange, maka Perbub tersebut tidak berlaku. Lebih lanjut, Bupati berharap perekonomian di Lumajang kembali pulih, namun di masa saat ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Oza Ahmad dari Radio Persada, sudah siap mengabarkan Bupati Blitar minta penyaluran bansos COVID-19 tahap 2 tepat sasaran. Dalam rangka penyaluran bantuan sosial COVID-19 tahap 2 tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa atau APD Kamis 25 Juni 2020. Tujuannya supaya pendistribusian bantuan berikutnya tidak terjadi permasalahan. Menurut Bupati Blitar, Dr. Andi Sajirianto MM, mengenai pembagian bantuan jaring pengamanan sosial perlu kesepakatan bersama, terutama dalam input data penerima. Mengingat selama COVID berlangsung, ada sejumlah bantuan dari pemerintah pusat serta provinsi, sehingga dibutuhkan verifikasi dan validasi data yang benar agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Ia mengatakan, manakala masih ditemukan masyarakat yang belum menerima bantuan apapun, petugas desa bisa mendata dan disampaikan kepada gugus tugas tingkat Kabupaten Blitar agar segera ditindaklanjuti. Perwakilan kepala desa, APD ya, pengurus APD, ya dialog masalah bansos, ya terutama masalah data yang tentunya semua itu tahu dan ini masalah nasional sebetulnya, masalah nasional. Tapi tentunya saya sebagai penanggung jawab pemerintahan sangat memahami, sangat memaklumi dinamika di lapangan. Bupati menambahkan sebelumnya pemerintah daerah berencana menyalurkan bantuan sosial COVID-19 tahap kedua sebelum akhir Juni. Namun, permasalahannya verifikasi data penerima masih sedang berproses dan pihaknya berharap masyarakat tetap tenang. Oza Ahmad melaporkan. Karina Putri dari Suara Sidoarjo menginformasikan 16.000 anak di Jatim berpotensi mengalami depresi selama pandemi. 16.000 anak di Jawa Timur berpotensi mengalami depresi di masa pandemi ini. Data ini dikatakan Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur Sabtu kemarin. Menurut Andrianto, kondisi belajar di rumah, beraktivitas di rumah tanpa pendampingan orang tua jadi faktor utamanya. 16.000 itu adalah hasil riset kesehatan dasar tahun 2018. Dan menurut saya adalah ketika masa pandemi ini, angka 16.000 di Jawa Timur pada stres pada anak itu akan menjadi cenderung meningkat. Iya, kalau itu adalah tentunya butuh kajian ulang. Tetapi kalau seandainya dari hasil penelitian Kementerian PPPA itu adalah hanya 32% anak di rumah itu didampingi orang tuanya, maka kalau kita perhatikan berarti adalah dia sepertiganya. Kalau sepertiganya berarti dari 16.000 itu adalah 3 kali lipat kemungkinan anak-anak tersebut akan mengalami depresi dari 16.000 itu. Saya Karina Putri, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita beralih ke Ngawi. Ahmal Mustafa, Suara Ngawi, membawa berita tatanan baru atau new normal bakal diberlakukan mulai 1 Juli 2020 di Kabupaten Ngawi. Adanya COVID-19 membuat kegiatan kita sedikit terbatasi.
dan kita harus menyesuaikan atau hidup berdampingan dengan COVID-19. Adapun tatanan baru atau new normal, yaitu untuk mencegah kita terpapar langsung oleh COVID-19, serta membantu kita untuk beraktivitas kembali, namun dengan peraturan-peraturan yang ada. Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mengatakan, new normal merupakan fase di mana masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan menaati peraturan dan protokol kesehatan. New normal itu merupakan suatu fase di mana masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa, baik di pasar, di pabrik, di jalan, ataupun dimanapun, dengan harus wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan, kemudian setiap aktivitas, kemudian memakai masker, dan tentu kita harus menjaga jarak atau physical distancing. Yusuf juga menjelaskan tujuan dari new normal ini untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat dengan baik, serta mengingatkan kita jangan sampai terlena kepada kesehatan kita sendiri. Karena saat ini COVID-19 masih ada. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Ada Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo FM telah siap menginformasikan TWSL akan dibuka, pengunjung berjalan searah. Menyongsong new normal, sejumlah tempat wisata di Kota Probolinggo akan dibuka kembali. Salah satunya tempat wisata studi lingkungan atau yang dikenal dengan Taman Mini TWSL di Jalan Basuki Rahmat, Kota Probolinggo. Dengan protokol kesehatan tentunya, setelah sekitar 5 bulan ditutup, kebun binatang mini atau TWSL ini akan dibuka kembali. Hanya saja para pengunjung harus berjalan searah dari pintu masuk hingga pintu keluar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Rahma Deta Antariksa mengatakan, menjelang masa transisi sudah disiapkan protokol kesehatan bagi pengunjung TWSL. Sudah disiapkan beberapa tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, juga klinik kesehatan. Selain itu, pengunjung diwajibkan mengenakan masker. Ketika sedang berada di lingkungan TWSL, diusahakan tidak terlalu banyak melakukan interaksi dengan orang atau benda lain. Tidak banyak menyentuh, hanya berjalan saja dan menikmati taman sambil melihat hewan. Dan tentunya hal ini dilakukan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Para pengunjung diminta menjaga jarak aman untuk berjalan searah saat mengunjungi TWSL, sehingga tidak ada pengunjung yang berpapasan apalagi bergerombol di dalam kebun binatang mini TWSL. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita beralih ke Banyuwangi. Akbar Wiyana dari Belambangan FM membawa berita, kawasan wisata alam Kawah Ijen mulai disimulasi prakondisi tatanan baru atau new normal. Gugus Tugas COVID Banyuwangi terus melakukan simulasi dan evaluasi untuk melihat kesiapan destinasi wisata di Banyuwangi. Salah satunya adalah Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang selama 2 hari ini melakukan simulasi prakondisi tatanan baru atau new normal. Tempat wisata favorit di Banyuwangi itu dibuka sementara 29 sampai 30 Juni dan diberlakukan pembatasan pengunjung. Kawah Ijen bakal dibuka hanya pada pukul 8 pagi hingga 1 siang. Selain itu, pengunjung wajib mendaftarkan diri dan tidak dipungut biaya alias gratis. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh para petugas di Kawah Ijen sebagai syarat wisata yang aman, bersih, dan sehat. Salah satunya tentang pemilik warung di pos pemberhentian terakhir yang kurang memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan standar, seperti tempat cuci tangan dan tempat duduk pengunjung yang terlalu berdekatan. Maka dari itu pihaknya bersama tim gugus tugas menyarankan agar pengelola melengkapi sejumlah fasilitas agar sesuai standar kesehatan COVID-19. Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, Purwantono, mengatakan bahwa kegiatan simulasi prakondisi tatanan baru atau new normal dilakukan selama 2 hari. Dalam simulasi ini, pihaknya telah melakukan sejumlah protokol untuk menciptakan wisata yang bersih, aman, dan sehat. Akbar Wiyana melaporkan. Dari Banyuwangi kita bergeser ke Gresik. Ada Hani dan Kevin dari LPPL Suara Gresik yang sudah siap melaporkan. Di Snaker Gresik adakan program. Dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Gresik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi pekerja guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nini Asrudin, mengatakan bahwa program pelatihan dan pemagangan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020. Jadi pelatihan yang dilaksanakan di Snaker ini untuk meningkatkan skill SDM dari pencari kerja itu dengan pola 3-in-1. Dilatih, disertifikasi,
dan juga dimagangkan. Syukur-syukur diterima di perusahaan. Jadi kami kemarin sudah ada himbauan dari pusat bahwa boleh dilaksanakan. Yang penting pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah 1 Juli, berarti besok ya? Besok sudah mulai ada pemagangan untuk ke 4 perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya warga Gresik dalam menghadapi dunia kerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga mengadakan program pelatihan kewirausahaan demi meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Nini Asruki juga berharap perusahaan kecil maupun besar dapat menerapkan protokol kesehatan dengan tegas, sesuai dengan Perbup 22 tahun 2020 terkait dengan masa transisi menuju new normal. Kita tingkatkan untuk protokol kesehatan di perusahaan-perusahaan, jangan sampai ada yang terpapar itu. Kalau toh ada, ya agar menerapkan protokol yang ada di sini, di Perbup 22. Hani dan Kevin melaporkan dari Suara Gresik. Dari Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban telah siap menginformasikan Kabupaten Tuban akan memiliki rumah sakit bertaraf internasional. Pembangunan Kabupaten Tuban ke arah kota industri mengisyaratkan perlunya sejumlah fasilitas pendukung, salah satunya fasilitas kesehatan. Bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan PT Serko Internasional, Kabupaten Tuban akan memiliki rumah sakit internasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Tuban Nurna Rusen usai melakukan rapat daring bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jawa Timur di ruang Dadang Wacono Seda Tuban, Senin 29 Juni 2020. Ya, ini kan kita sedang bicara bagaimana peran masing-masing antara Pemkab Tuban, terus pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Serko Internasional. Itu masih dalam taraf penjajakan masing-masing peran. Dan nanti masing-masing peran ini nanti diwujudkan dalam satu MOU yang mengikat 3 pihak ini untuk nanti rencana membangun rumah sakit internasional yang di Tuban ini. Masih belum ditentukan, tapi ada kecenderungan memang di wilayah Jenuh. Lebih lanjut, rumah sakit internasional ini akan dikelola secara swasta. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Madiun. Kiki Desilia, Suara Madiun membawa berita, pengerjaan proyek Desitrian di Jalan Diponegoro akan segera selesai. Pembangunan pedestrian di Jalan Diponegoro Timur terus berlanjut. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun melakukan pemasangan box culvert. Sebanyak 27 box culvert dengan ukuran 4x3 meter dipasang sebagai pondasi pedestrian serta saluran air. Pemasangan box culvert ini diprediksi akan selesai dalam kurun waktu 1 pekan. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Suwarno, setelah pemasangan box culvert akan ada tahap pengurukan di sisi kanan dan kiri, juga pemadatan tanah, lalu pengecoran, pemasangan granit, dan tahap terakhir adalah pemasangan ornamen. Rencananya, pedestrian Jalan Diponegoro Timur akan dipercantik dengan penambahan ornamen khusus. Di antaranya, pemasangan kursi, meja, lampu, dan kanopi untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang datang di Tugu Pendekar. Meski begitu, Suwarno menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bersabar. Proyek pembangunan di sisi timur Patung Pendekar ini akan menyebabkan pengalihan arus dan penutupan lajur sementara. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kirana Nisa dari Mahardika FM menginformasikan, Despeerdagin Kota Blitar masih menunggu instruksi Pemprov terkait penarikan jamur enoki di pasaran. Pemerintah pusat telah melarang peredaran jamur enoki di pasaran karena mengandung bakteri berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan jika dikonsumsi. Di Kota Blitar, jamur enoki masih bisa ditemui di beberapa pasar tradisional. Lili, salah satu pedagang sayur di Pasar Templek Kota Blitar, saat ditemui reporter Mahardika FM Senin 29 Juni 2020 mengaku sudah lama menjual jamur enoki di lapaknya. Ia mendapat jamur enoki dari Malang yang kabarnya diimpor langsung dari Cina. Satu pek jamur enoki dijual Rp10.000. Lili mengaku belum pernah mendengar atau mendapat sosialisasi bahwa jamur enoki mengandung bakteri dan bisa mengganggu kesehatan. Dari Pasar Plingi, tapi kan penjualnya dari Malang. Ada keluhan makan ini belum ada. Hal yang sama juga disampaikan Sulastri, pedagang sayur di Pasar Pon Kota Blitar. Meski tidak ready stock, tapi pihaknya melayani jika ada permintaan langsung dari pelanggan. Ia mengaku mendapat jamur enoki dari Malang dengan harga kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000. Disinggung mengenai isu bakteri di jamur enoki, Sulastri
Lasri mengaku belum pernah mendengarnya. Menanggapi hal tersebut, Arianto, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mengatakan belum memberikan peringatan tertulis bagi pedagang pasar tradisional dan modern terkait larangan menjual jamur enoki. Peringatan diberikan dalam bentuk teguran. Terkait tindakan penarikan jamur atau sosialisasi langsung, Arianto mengaku masih menunggu instruksi dari BPOM dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita akan segera kita anukan setelah ada instruksi dari Disperindak tingkat 1 dan BPOM. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ada Sofia Latif, Suara Pasuruan, telah siap membawa berita. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.030 peserta selama 3 hari berturut-turut. Hanya dalam waktu 3 hari, jumlah akseptor KB di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai 1.030 orang. Ya, 3 hari berturut-turut mulai 25 hingga 27 Juni lalu merupakan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Dan metode kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah KB suntik dan implan, yakni 557 peserta KB implan dan 216 peserta KB suntik. Banyaknya ibu rumah tangga dan perempuan ber-KB, keluarga berencana yang ikut selama 3 hari berturut-turut itu karena adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menggratiskan seluruh pelayanan KB selama pandemi COVID-19. Dr. Gigi Lumbini Pejati Layung, Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan KBPP Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan ribuan orang tersebut berasal dari akumulasi jumlah semua metode layanan KB atau kontrasepsi seperti implan, IUD, suntik pil maupun kondom. Akseptornya ini kita tidak melihat baru dan lama. Seperti MKJP ada masa waktunya, ada expirednya. Misalnya implan 3 tahun, hari ini dipasang, diganti baru. Jadi total dari semua metode ada 1.030, 25 sampai tanggal 29 pada. Dan itu sebenarnya banyak peminatnya. Yang sebelum tanggal itu berkat SE dan SK dari Bupati tentang pembebasan biaya untuk pelayanan KB, salah satu ini juga mendorong masyarakat. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita bergeser ke Pamekasan. Ada Arifin dari Raita FM sudah siap mengabarkan Pemkab Pamekasan 6 kali berturut-turut peroleh opini WTP. Bupati sebut rahasianya bekerja sungguh-sungguh. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun ini kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI untuk yang ke-6 kalinya secara berturut-turut. Badrut Tamam, Bupati Pamekasan mengatakan opini WTP ini bagi Pemkab Pamekasan adalah prestasi opini tertinggi tentang kepatuhan terhadap proses administrasi keuangan. Tentu dibutuhkan kerja hebat dari semua pihak. Orang nomor 1 di bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, rahasia Pemkab Pamekasan bisa memperoleh WTP berturut-turut dengan bekerja sungguh-sungguh serta mengikuti petunjuk sesuai dengan aturan manajemen BPK. Bupati Badrut mengungkapkan, prestasi tersebut diperoleh berkat kerja ekstra dari semua pihak dan menjadi persembahan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, tugas Pemkab Pamekasan adalah mempertahankan prestasi tersebut agar tahun depan bisa memperoleh WTP kembali. Kabupaten Pamekasan alhamdulillah kita sudah mendapatkan WTP ke-6 kalinya dan tugas kita mempertahankan WTP ini biar tahun depan tetap WTP, tahun berikutnya tetap WTP. Nah, ini kerja siapa? Bukan kerja bupati, ini kerja semua masyarakat. Pak Wabu bekerja ekstra, Pak Sekda bekerja ekstra, pimpinan DPR dan anggota bekerja ekstra. Dan ini persembahan pemerintah kepada masyarakat. Rahasianya bekerja sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang manajemen BPK. Petunjuk BPK kita ikuti semuanya. Arifin, Raita FM Pamekasan mengabarkan. Dari Tulungagung, ada Mega Kristi RGR FM menginformasikan temuan Arcakala di Desa Sidorejo, Kauman. Tim Cagar Budaya Tulungagung mendampingi Kasih Pelestarian Museum dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung meninjau temuan objek diduga cagar budaya Arcakala. Temuan ini bermula dari laporan komunitas Astagayatri yang menemukan 2 buah arcakala di lahan milik Ibu Sunarmi 40 tahun dan di lahan milik Bapak Suprabdi 85 tahun di Dusun Kerajaan Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Adapun arcakala yang terdapat di lahan milik Ibu Sunarmi berukuran kurang lebih tinggi 110 cm. Kondisi sebagian wajah telah hilang,
terbuat dari bahan batu kapur. Sedangkan Arcakala di lahan milik Bapak Suprabdi berukuran kurang lebih 85 cm, terbuat dari bahan batu kapur, kondisi sebagian wajah hilang. Menurut Winarto Esos, Kasih Pelestarian Museum dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nantinya akan menindaklanjuti dengan segera melapor ke Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Harapannya agar segera diketahui tinggalan dari masa kerajaan mana dan apa fungsinya. Saya Bega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Selanjutnya kita pindah ke Ersal FM. Agustin Merdekawati mengabarkan, Disnakerkop cari data TKI asal Nganjuk. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro atau Disnakerkop UM Nganjuk mulai was-was karena Malaysia berencana mendeportasi ribuan tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal dari Indonesia. Dan mengantisipasi adanya TKI asal Nganjuk, Disnakerkop mulai mencari data TKI agar bisa merumuskan kebijakan lanjutan. Kepala Disnakerkop UM Nganjuk Agus Firhanedi mengatakan, rencananya ada sekitar 2.400 orang yang akan dideportasi dari Malaysia. Dan Dinas belum mendapat data ada ataupun tidaknya warga Nganjuk sehingga masih mencari jumlah dan alamatnya. Menurutnya, langkah antisipasi sangat perlu dengan tujuan agar tidak terjadi gejolak saat pulang dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas untuk memantau mereka yang datang. Dan setiap ada pekerja migran Indonesia yang pulang, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Nganjuk untuk dilakukan pemantauan sesuai dengan standar kesehatan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.